Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Saya memberi salam kepada jemaat yang ada di rumah. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama mempersiapkan perjamuan kudus, anggur dan roti di rumah. Baik, haleluya. Saya percaya hari ini kita semua rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu rindu menantikan Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama dudukkan hati kita, bersepakat kita akan berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini. Kami percaya hadirat-Mu, kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, memberi yang terbaik yang kami punya kepadamu. Biar hati yang mengasihi Tuhan memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama yang siap masuk dalam hadirat Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Fellowship WBMCC akan diadakan pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 jam 6:30 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Fakta atau Mitos. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik,
tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri buat Tuhan kita Bapak Ibu. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Kau dahsyat di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita Bapak Ibu. Nyanyi buat Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab namamu besar di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Wow. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus serukan nama. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kau dahsyat di tengah-tengah kami hari ini Tuhan.
Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Dengan sukacita katakan segala namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa. Terima kasih Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan besar, Yesus Kristus namanya, amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kami menikmati kebaikan, biar kami menikmati keajaiban-Mu dalam hidup kami. Mari segenap hatimu, segenap kekuatanmu sembah Tuhan, sembah. Kami sembah, kami beri yang terbaik bagimu. Kami nikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Mari nikmati kebaikan Tuhan hari ini Bapak Ibu. Lebih kuat lagi buat Tuhan. Puaskan kami Tuhan, pulihkan kami, kuatkan kami. Lebih kuat lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama nyanyi dengan segenap hatimu, katakan ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kami mengakui tidak ada yang sama seperti Engkau. Sebab itu kami datang kepadamu pada hari ini. Kami menantikan Engkau ya Aba.
untuk bertindak buat setiap kami, untuk berperkara bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Aba. Engkau yang tahu setiap aduan pribadi demi pribadi. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, Tuhan jawab kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan ya Aba. Amin. Berikan pengharapan baru, sehingga kami bersuka cita dan terus tetap menjadi saksi Tuhan. Ya Tuhan. Berbicara buat kami pada pagi hari ini ya Aba. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Hari ini luar biasa jadinya. Ramai banget kita jadi mulai penuh ya. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan sekali lagi, lihat kiri kanan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masih sedang mengalami situasi yang belum selesai. Ada keadaan yang hari ini kita bisa bilang begini, kita belum tahu ke depan seperti apa. Tapi saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara, ada banyak catatan di Alkitab yang kalau kita pelajari, Tuhan itu selalu, apalagi kalau kita belajar perjanjian lama, selalu dicatat dalam kisah-kisah begini. Ada masalah, lalu kemudian mencapai klimaks, tapi setelah di titik klimaks itu mulai menurun, lalu ada solusi di akhir. Setiap kisah-kisah di dalam perjanjian lama itu selalu menjelaskan narasi yang seperti itu. Jadi artinya buat saya dan saudara begini, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita pasti akan lihat jalan keluar dari Tuhan itu nyata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya hari ini mau ajak kita untuk lihat teks ini. Saya buat tema I still have hope. Saya masih punya harapan. Saudara masih punya harapan? Ya. Nah, mari lihat sama-sama. Kita baca bagian ayat ini. Yesaya pasal yang ke-64 ayat 1 sampai ayat 12. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Ayat 3, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak apa? Dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi siapa? Orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Lalu dibilang gini, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Bapak Ibu Saudara, saya buat supaya mudah dieksegesa. Kita bisa lihat alur ini Bapak Ibu Saudara. Ada tindakan yang Allah buat yang menjadi bagian dia buat saudara dan saya. Tapi kemudian di bagian akhir yaitu menjelaskan tentang ada bagian kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara dan saya, mari lihat, ada hari ini saya akan bahas 3 hal dalam seluruh rangkaian khotbah ini. Yang pertama, kondisi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Terus kemudian yang kedua, itu ada harapan. Kita masih punya harapan. Lalu itu yang ditulis oleh Yesaya. Lalu yang ketiga, yaitu apa yang mesti kita buat sebagai bagian daripada orang percaya. Untuk hal yang pertama ini, nah Bapak Ibu Saudara coba lihat tabel ini. Jadi Nabi Yesaya itu hidup pelayanan dia dipanggil di usia 25 tahun. Di tahun 750
itu setelah matinya Raja Uzia, dia mulai melayani. Jadi ada 4 kali pergantian raja. Yesaya ada dalam kepemimpinan raja-raja itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu latar belakang ini coba lihat Bapak Ibu Saudara. Siapa Raja Yotam? Saudara kalau baca kisah Yotam, ini orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi setelah dia ada Raja Ahaz. Siapa Ahaz? Orang yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan hampir semua bagian-bagian di kota Yerusalem, di seluruh Israel, itu ada patung-patung berhala. Itu dibangun di mana-mana. Mereka meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi yang panggil nama Tuhan di masa dia. Lalu kemudian di tahun itu Bapak Ibu Saudara, ini di Yehuda. Di tahun itu di Samaria atau Israel Utara, tahun 722. Itu semua orang yang ada di kerajaan utara dibawa, ya, dipindahkan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mereka dibawa ke Syria. Orang-orang Israel dicabut dari tempat di mana Tuhan tanam mereka. Dibawa pergi karena kejahatan mereka. Yesaya menyaksikan peristiwa itu. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah itu muncul Raja Yehuda yang begitu luar biasa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita tahu tokohnya siapa? Raja Hizkia. Tapi di akhir pemerintahan dia melakukan sesuatu yang juga membuat kita menjadi pilu barangkali. Dia mulai mengabaikan orang Israel yang banyak itu. Asal hidup pribadinya itu nyaman. Sehingga muncul anak dia menjadi pengganti. Namanya Manasye. Saudara, Manasye ini, ya, anak dari Hizkia ini yang bunuh atau yang bantai Nabi Yesaya. Kalau saudara belajar tentang martir, Yesaya itu digergaji Bapak Ibu Saudara. Dibelah pakai gergaji, dibunuh dengan cara seperti itu. Dan yang bunuh dia yaitu anaknya Hizkia. Manasye melakukan kejahatan seperti Ahaz, opanya. Saudara lihat ini siklus ini ya. Baik, jahat, ini di Yehuda. Pokoknya yang di Israel udah amburadul, udah hilang. Sudah nggak ada lagi penduduknya di sana. Jadi bagian utara hilang sejak tahun 722. Nanti di tahun 580-an baru Yehuda pun dibawa. Jadi ada 3 periode mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Saya nggak bicara sejarah itu secara detail. Tapi sedikit latar belakang ini untuk menjelaskan buat kita bahwa ada keadaan yang sulit yang dihadapi oleh Hizkia. Bahkan dalam catatan-catatan sejarah kalau kita pelajari, hampir tidak ada buah seolah-olah. Hasil daripada Nabi Yesaya itu tidak ada yang dia lihat. Orang Israel tidak bertobat sama sekali. Sampai akhirnya mereka dibuang ke Babel. Jadi pembuangan pertama di Syria oleh orang-orang yang ada di bagian utara. Kemudian yang terakhir yaitu suku Yehuda sendiri dibuang 3 periode, dibawa ke Babel. Nah, saya maju Bapak Ibu Saudara. Dalam surat ini atau dalam kitab ini, kalau kita baca detail, itu ada sedikit latar belakang. Saya nggak usah bahas ini panjang lebar, karena itu sedikit latar belakang menjadi catatan kita. Bahwa mereka berdosa, mereka berontak terhadap Tuhan. Itu di ayat 6. Kemudian di ayat 7, sudah tidak ada lagi yang panggil nama Tuhan. Lalu ayat 10, kota Yerusalem itu jadi sunyi sepi karena udah di bawah. Itu mulai periode pembuangan itu mulai terjadi. Jadi Yerusalem itu mulai sepi. Bahkan dalam catatan di situ, bait Allah yang menjadi kebanggaan itu udah dibakar. Nah, kalau kisah itu Bapak Ibu Saudara, kalau kisah itu dipelajari, muncullah para tokoh-tokoh teologi menjelaskan ini. Yesaya tentu sudah tidak ada di masa itu. Kalau bait Allah itu terbakar. Mungkin orang lain yang menulis bagian ini. Tapi itu jadi perdebatan teologi. Yang jadi bagian kita begini. Ini surat Yesaya. Amin. Kita terima sebagai yang menulis Yesaya. Kisah ini menjadi latar belakang keadaan yang dari kegagalan kepada kegagalan. Dari kesulitan kepada kesulitan. Hari ini kita sedang alami begitu.
Kayaknya baru mau selesai COVID, tahu-tahu masuk di periode kedua. Puji Tuhan sekarang sudah bagus. Tapi satu hal yang saya harus bilang buat kita semua. Ada keadaan-keadaan yang sukar yang sedang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih punya harapan? Bahwa kita akan lihat segala sesuatu itu menjadi baik lagi. Yang punya harapan, angkat tangan saudara. Mari sama-sama kita belajar pengharapan seperti apa yang dipunyai oleh Nabi ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, sekiranya engkau mengoyak langit dan engkau turun. Saudara kalau lihat dalam bahasa asli itu punya pengertian begini. Apabila atau jika, andai kata Tuhan itu sobek langit, itu bahasa Yesaya. Jadi di tengah situasi yang seperti itu, dia masih bilang gini, saya punya harapan yang ada dalam gambaran pikiran saya. Kalau Tuhan itu sobek langit dan dia turun, pasti semua jadi berubah. Satu hari saya masuk di perjanjian baru. Kisah Lazarus waktu sakit. Saudaranya bilang, seandainya Tuhan ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Ini sebuah penggambaran kalimat yang mungkin bisa sama seperti ini. Jadi ada pengalaman di mana sepertinya Tuhan itu betul hadir nyata dengan manifestasinya. Yang paham katakan amin. Ada pengalaman di mana sepertinya Tuhan itu jauh. Tuhan itu seperti berdiam diri. Tidak melakukan sesuatu buat saudara dan saya. Tidak bertindak. Tapi bahasa Yesaya begini. Andai kata Tuhan itu koyak langit dan dia turun, maka bahasanya begini, maka gunung-gunung goyang di hadapanmu. Saudara, kata mengoyak itu dalam bahasa Ibrani ini dipakai kata kara ini Bapak Ibu Saudara. Itu kalau diterjemahkan secara literal itu pengertiannya seperti ini, yaitu merobek, mencabik, menggorok, membelah, memotong. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Yesaya pasal 43, ini bahasa daripada Nabi Yesaya. Jadi Yesaya ini punya kacamata tentang Tuhan itu luar biasa. Sehingga dia bilang begini, kalau seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya, seperti itu Tuhan kita. Yang paham katakan amin. Jadi dia menggambarkan keadaan orang Israel yang sudah begitu kurang ajar banget, kira-kira bahasanya. Tapi ingat, Tuhan itu kalau manusia itu ibarat seperti seorang ibu, tidak akan pernah melupakan anaknya, apalagi Tuhan. Karena itu hari ini saya mau bilang buat kita semua, saudara dan saya punya harapan. Bilang buat kiri kanan ini, aku masih punya harapan. Saya ingat saya pernah bahas ini lalu saya bilang ini, saya suka dengan kata menggorok. Kalau orang Ambon bilang menggorok itu gergaji. Jadi Tuhan gergaji itu langit. Mengapa harus digergaji? Karena itu seperti besi. Seperti tembaga kata Alkitab Ulangan 28 itu. Jadi waktu orang Israel itu berbuat dosa, mereka itu mengalami keadaan yang konsekuensi daripada kejahatan atau dosa itu. Ulangan 21 bilang tentang langit seperti tembaga, tanah seperti besi. Saya kasih gambaran seperti yang saudara lihat di file saya itu. Jadi kekeringan itu terjadi. Masa itu seperti cerita di kisah Elia. Jadi tidak ada hujan sama sekali. Tapi masih ada harapan. Mari lihat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ada kedahsyatan yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Dia bukan cuma gergaji langit, tapi dia mau lakukan suatu tindakan nyata yang buat kita, ini kategorinya, apa yang tidak pernah diharap, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar. Gambaran seperti itu yang akan terjadi ketika Tuhan melakukan tindakan kedahsyatan itu buat orang percaya. Kalau yang pertama itu seperti bahasanya yang pertama tadi ya, waktu Tuhan mengoyak langit, itu seperti api yang buat ranggas menyala. Jadi
Menarik Bapak Ibu Saudara, kalau belajar tentang tulisan Yesaya, dia memang seorang yang punya tata bahasa yang bagus. Ini tulisan yang menarik daripada tokoh ini, kalau kita pelajari jadi gampang, jadi mudah untuk kita pahami. Tapi ini sebuah gambaran yang ada dalam bayangan dia secara jelas, bahwa Tuhan itu seperti itu. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk mari punya bayangan seperti itu dalam diri kita, supaya mengobarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang percaya, yang mau katakan amin. Nah, kata kedahsyatan, yaitu kata yare ini Bapak Ibu Saudara, itu punya arti takut, hormat, bukan ketakutan atau kegentaran karena takut, tapi ini sesuatu yang mengherankan, yang mengagumkan. Itu takut yang seperti itu. Yare itu Bapak Ibu Saudara, itu yang akan Tuhan lakukan buat hidup saudara dan saya. Yang ketiga, seperti apa pengharapan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya buat saudara dan saya. Yang ketiga, yaitu menyongsong. Saudara, kata menyongsong ini dipakai kata ini. Kata paga ini Bapak Ibu Saudara. Kata paga ini dia punya arti begini. Berjalan maju untuk menerobos musuh-musuh. Kata menyongsong ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam teks Perjanjian Baru, seperti anak yang hilang, bapaknya nyambut dia dengan sukacita, elu-elukan dia. Sebuah pengalaman keadaan di mana Tuhan itu datang dalam hidup kita dengan sebuah kesukaan untuk ingin buat yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Saya suka dengan kalimat yang arti yang literal yang berikutnya, memberikan ganti rugi. Saudara, kita kan paling suka yang begitu kan? Kalau datang saja ketemu, sukacita selesai. Tapi setelah ketemu kasih ganti rugi, yang hilang dikasih kembali semua. Siapa yang mau yang kayak begitu? Wah, itu semua orang mau yang kayak begitu ya. Kita mau yang kayak begitu. Yang hilang dari hidup kita karena kita yang salah. Ketika Tuhan bertindak buat kita, dia balikin semua yang hilang. Yang diambil oleh iblis itu digantikan lagi. Kata menyongsong itu mencapai tempat di mana kita ada. Jadi kata kara itu mendatangi kita. Itu kata kara. Kata kara ini yang dipakai untuk menerjemahkan gambaran syafaat. Berdiri di antara dua pihak, menyuarakan pihak yang bersalah, lalu kemudian menarik Tuhan, berdiri untuk membela pihak yang bersalah di hadapan Tuhan. Itu kata kara. Nah, karena itu saya mau bilang hari ini buat kata paga, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ini pengharapan yang masih ada di mata Yesaya ketika semua keadaan itu hadir. Saya berdoa biar kita semua punya pengharapan yang seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Saya mau tutup dengan, kalau bagian Tuhan, Tuhan bisa kerjakan seperti itu. Dia koyak langit, dia turun. Dia lakukan kedahsyatan buat saudara dan saya. Dia menyongsong kita. Tadinya dia menjauh. Tapi ini Tuhan mendatangi kita dengan sukacita, menyambut, bahkan bawa ganti rugi buat saudara dan saya. Apa yang harus kita buat supaya pengharapan itu bukan mimpi? Apa yang dimaksudkan dalam teks ini? Saya makanya bilang saya punya harapan, bukan saya punya mimpi, saya punya harapan. Karena ada bagian yang harus kita buat. Kalau kita nggak buat, harapan itu tidak pernah jadi kenyataan. Dan karena itu Yesaya menjelaskan di sini. Ada 3 hal juga yang dibilang oleh kitab ini menjadi bagian saudara saya. Yang pertama, baca sama-sama apa? Menanti-nanti. Ini dipakai kata ini Bapak. Kika. Kata kika ini punya pengertian Bapak Ibu Saudara. Kata menanti itu artinya sabar. Kata menanti itu punya pengertian begini Bapak Ibu Saudara. Delay. Jadi bukan cuma tunggu Bapak Ibu Saudara. Kalau menanti tunggu. Sabar, kita ngerti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi juga punya pengertian begini, hadang, itu menanti, menghadang. Nah, kata menanti juga punya pengertian delay, ada sebuah keadaan yang berlambat-lambat. Pertanyaannya begini, apakah kita terus tetap mau menantikan itu?
Kalau Tuhan belum sobek langit dan turun buat kita. Kalau Tuhan belum bertindak melakukan kedahsyatan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan belum menyongsong kita. Apakah kita mau tetap menanti-nantikan Tuhan? Karena itu baca ini, ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini, dari pesan ini, Tuhan ingatkan kita kembali. Supaya kita lihat hal-hal yang dahsyat. Pengharapan seperti yang dilihat oleh Yesaya. Yaitu yang pertama dia bilang, mari nantikan Tuhan. Yang siap kerjakan itu bilang amin. Amin. Saudara, kata siap ini kan menanti ya. Tinggal tunggu. Mari lihat yang berikutnya. Saudara lihat latar belakang ini. Yang tulis ini juga Yesaya Bapak Ibu. Dia bilang ini, di atas tembok-tembok Muha Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Mari kita lihat sama-sama. Yang berikut, melakukan yang benar. Saya nggak panjang lebar bicara ini. Saudara, berapa minggu ini kita diingatkan oleh Pak Niko. Daud itu tokoh yang melakukan yang benar di zaman dia. Dan hari ini Tuhan ingatkan ini. Ini juga yang dilihat oleh Yesaya. Kalau saudara saya merindukan Tuhan itu sobek langit, koyak langit. Tuhan melakukan kedahsyatan, Tuhan menyongsong kita. Yang harus kita buat dan pikirkan untuk lakukan, nantikan Tuhan. Bagian yang kedua, saya melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yang mau lakukan itu sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan mari lihat yang terakhir, mengingat jalan yang ditujukan. Mari panggil dia. Mengingat bicara tentang merenungkan. Mengingat bicara tentang orang yang terus menyebutkan. Ada sebuah tindakan yang kita buat supaya terus apa yang kita pernah dengar itu akan terus diingat dengan cara ucapkan, perkatakan itu. Termasuk hari ini saya sedang bilang DNA kita restorasi Pondok Daud. Ketika itu diucapkan, itu ingatkan kita bahwa Gereja Bethel Indonesia GBI Jalan Gatot Subroto hanya anugerah, hanya karena visi, yaitu ujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itu yang ditekankan, tapi itu menjadi kunci. Mari Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang percaya kalau kita menantikan Tuhan, melakukan yang benar, mengingat jalan Tuhan, Tuhan akan koyak ke langit. Angkat tangan saudara. Tuhan akan melakukan kedahsyatan. Tuhan akan mendatangi kita, menyongsong kita, memberikan tiruki buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Dengan baik hari ini kita belajar dari teks ini. Ada keadaan-keadaan yang sukar silih berganti yang dihadapi oleh Nabi Yesaya di zaman dia. Tapi dia punya bahasa begini, seandainya, sekiranya, jika saja Tuhan itu mengoyak langit, Tuhan itu turun, Tuhan melakukan kedahsyatan, Tuhan menyongsong engkau. Dia memberikan gambaran seperti api yang buat ranggas menyala, seperti api yang buat air mendidih, seperti yang tidak pernah diharapkan, seperti tidak pernah didengar, seperti tidak pernah dilihat oleh mata. Itu yang dilakukan Allah kepada mereka yang menantikan Tuhan, kepada mereka yang melakukan yang benar, kepada mereka yang mengingat jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi Tuhan tahu. Kalau mungkin itu belum bersegera, mari nantikan Tuhan. Kalau itu delay, itulah yang dimaksud dengan paga. Mari angkat tanganmu di hadapanmu. Berapa banyak saudara yang hari ini mau berseru kepada Dia, mau mengadu kepada Dia, dan percaya kita masih punya harapan seperti Yesaya. Segala sesuatu bisa berubah andai saja Tuhan ada di tengah kita. Kami masih punya harapan seperti Yesaya. Dan kami sedang melihat Tuhan Yesus yang ada di tengah kami. Engkau tidak akan diam, seperti gambaran seorang ibu yang tidak melupakan anak. Kami percaya Engkau lakukan hal yang dahsyat buat kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Jawab doa anak-anak-Mu ya Allah. Sekali lagi jawab doa anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan ekonomi dari setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di atas kepala kita. Ada malam Yesus diserahkan. Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makanan, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang ada di dalam Kristus. Apa yang dilihat oleh Yesaya, biar itu juga yang dilihat oleh saudara dan saya. Kalau Yesaya melihat Mesias yang akan datang, yang akan mengubah segala sesuatu, biar itu juga yang saudara dan saya lihat dalam hidup ini. Mari angkat tangan kepada Tuhan, katakan, terima kasih ya Aba. Terima kasih buat pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyongsong gerejamu, Engkau menyongsong umatmu. Engkau datang, Engkau mengoyak langit, Engkau melakukan kedahsyatan. Tuhan, terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. 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 Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini ya Aba. Dan kami akan bertindak melakukan bagian kami sampai kami melihat Engkau mengerjakan perkara-perkara itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan memberi yang terbaik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, mari sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami, di ibadah kami Tuhan. Sungguh kami dipuaskan, kami dikenyangkan oleh kehadiran Engkau Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami Tuhan. Secara khusus firman-Mu Tuhan meneguhkan kami bahwa Engkau adalah sumber pengharapan itu Tuhan. Biar Engkau mengajar kami untuk terus kami boleh setia Tuhan, menanti-nantikan apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami, para jemaat-Mu ini Tuhan. Kami boleh siap Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, Engkau yang bergerak di depan kami Tuhan. Padi sudah menguning Tuhan, siap untuk dituai. Dan kami adalah bagian daripada itu Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Setiap kami Engkau perlengkapi terus Tuhan. Tambah-tambahkan kepada kami Tuhan. Untuk kami dapat dilayakkan melayani jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan melihat pemulihan itu terjadi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu Engkau kuatkan. Dan pemulihan terjadi juga Tuhan. Bagi gereja kami Tuhan, setiap kami ada unity, ada kebersamaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Secara khusus juga generasi Yeremia di gereja kami, di bangsa kami juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, akan bangkit generasi ini Tuhan. Engkau akan pakai generasi ini Tuhan, generasi yang tidak kenal akan dosa, cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, akan bergerak, akan Kau pakai Tuhan, menjadi saksi atas di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Engkau pakai gereja kami juga Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bila kami sedang melihat ada pemulihan terjadi di bangsa kami, pemulihan penanganan COVID-19 juga Tuhan, pemulihan ekonomi juga sedang terjadi di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berdoa, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua aparatur negara yang terlibat menjadi para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati mereka. Takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap program yang berjalan Tuhan. Semuanya Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Dan Engkau memberkati juga bangsa kami dengan kesatuan dan persatuan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, ada keamanan, ada damai sejahtera Tuhan. Dan melalui bangsa kami akan kami melihat Tuhan, berita Injil itu akan disampaikan ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga itu akan digenapi di bangsa kami, from east to the west Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nutuararjo dan 4 wakilnya, juga Karayon kami Bapak Budi Sastra, juga gembala kami di tempat ini Bapak Ishak Moses Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, kelimpahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, keluarga besarnya juga Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat dua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat dua tanganmu, katakan sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekarang terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini lagi sampai Maranatha. Yesus datang menjemput semua orang percaya, bahkan kekal selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.